Hai Sobat Bola, balik lagi di channel gue dan pada video kali ini gue mau ngebahas soal skema atau perkiraan formasi yang nantinya akan dipakai oleh Coach Sintayong dalam menghadapi Vietnam tanggal 21 di Jakarta dan juga tanggal 26 di Hanoi. Kemarin 28 pemain sudah resmi dipanggil oleh Coach Sin dan memang ada beberapa perubahan dari squad yang kemarin ada di Piala Asia dan juga ada tambahan amunisi dari pemain-pemain yang sudah resmi dinaturalisasi dan pada sektor penjaga gawang juga kemarin ada beberapa perubahan di mana sebelumnya Hernando yang menjadi kiper nomor 1 pada saat Piala Asia ini tidak dibawa karena Hernando sedang mengalami cedera ya. Jadi mungkin dari sektor penjaga gawang dengan ketersediaan 3 pemain yaitu ada Adi Satrio, Nadeo dan juga Riyandi. Mungkin di penjaga gawang kembali Nadeo akan mendapatkan tempat nomor 1 lagi di timnas gitu. Nah, untuk di sektor belakang, sebenarnya Coach Sin ini punya banyak opsi ya. Karena memang Coach Sin kan banyak untuk menaturalisasi atau mendatangkan back-back atau pemain bertahan yang lumayan banyak gitu dibandingkan pemain yang berposisi di posisi lain. Jadi ini juga menjadi salah satu uh, hal positif untuk Coach Sin karena bisa meracik atau bisa menyesuaikan pemain-pemainnya yang nanti akan dipilih. Dan untuk di belakang, Coach Sin masih punya back senior yaitu Jordi Amat dan juga ada Rizky Rido, ada juga Elkan Bagot, lalu ada Jay Itzes dan juga Justin Hubner, ada juga Wahyu Pras ya dari PSIS. Dan kalau dilihat untuk skema yang nantinya dimainkan oleh Coach Sin, kan pasti dia juga masih kemungkinan besar akan memainkan 3 back di belakang, di mana nantinya mungkin akan diisi oleh Jordi Amat, Elkan Bagot, ataupun Rizky Rido gitu. Ini untuk melawan Vietnam ya, karena kan untuk Jay juga kemungkinan besar kan masih proses adaptasi. Jadi mungkin untuk di pertandingan awal melawan Vietnam, kemungkinan besar juga Coach Sin sepertinya masih akan menurunkan squad yang ia sudah kenal lebih dahulu gitu. Karena ini kan menyangkut poin dan keberlangsungan timnas di kualifikasi Piala Dunia ini gitu. Nah, gue rasa dari 3 pemain itu, lalu di uh, wingback kanan akan diisi oleh Sandy Walsh karena Asnawi yang mengalami uh, akumulasi kartu dan sehingga tidak bisa dimainkan. Lalu di sisi kiri ini juga akan menjadi posnya Arhan karena juga Shane Patinama tidak dibawa karena sedang mengalami cedera dan Nathan yang ada di posisi sama juga kemungkinan besar masih belum akan diturunkan langsung oleh Coach Sin di starting 11 karena masih proses adaptasi. Di tengah pasti gelandang bertahan mungkin Coach Sin akan memadukan kembali Ivar Jenner dan juga Justin Hubner dan kayaknya baru nantinya akan mungkin di babak kedua atau di match keduanya baru menurunkan Tom Hay yang ada di posisi itu. Ini juga menjadi banyak opsi nih di tengah karena selain itu juga masih ada Mark Locke di posisi tersebut yang bisa bergantian lah bermain dengan Tom Hay, Justin Hubner dan juga Ivar Jenner gitu. Nah, terus di depan sepertinya coaching juga akan masih memaksimalkan peran dari Yakob Sayuri di sisi kanan dan juga di sisi kiri bisa jadi ada Rafael Struijk juga di situ dan ada di posisi depan mungkin jika bermain false nine Coach Sin akan memainkan Marcelino Ferdinand pada posisi tengah ataupun bisa jadi jika bermain dengan central forward Rafael Struijk yang akan ada di tengah dan Marcelino yang akan ada di kiri itu. Untuk kemungkinan Ragnar Oratmangun juga kan sudah dipanggil ya. Ini juga
kalau feeling gue juga belum akan dimainkan langsung oleh Coach Shin. Mengingat juga Coach Shin ini orang yang sangat amat sudah apa ya, jika sudah nyetel dengan pemain tersebut dan pemain tersebut masih bisa menurut dia untuk dibina lebih lanjut, itu akan pasti dimanfaatkan juga oleh Coach Shin gitu. Jadi untuk match pertama ini gue rasa formasi dan juga pemainnya juga nggak akan terlalu banyak perubahan kecuali di sektor penjaga gawang yang pastinya Hernando nggak ada. Dan itu tentunya membuat kubu dari Indonesia akan lebih bisa padu karena sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Karena kan beredar kabar juga pemain-pemain yang dalam tanda kutip naturalisasi ini sebelumnya juga seperti ada gap dengan pemain yang dalam tanda kutip lagi itu lokal. Tapi permasalahan ini kan rasanya juga pastilah di apa namanya dicarikan solusinya oleh tim kepelatihan dari Sintayong, karena Coach Novarianto juga sempat cerita di salah satu podcast kalau awalnya memang seperti itu karena salah satu pemain juga masih ada yang belum mengenali pemain lainnya, tapi itu semua pasti akan berlalu seiring berjalannya waktu gitu. Yang pasti timnas juga akan menjadi lebih kuat karena kita melihat squad yang benar-benar ada 13 pemain abroad atau pemain yang bermain di luar negeri. Itu hal yang baru pertama kali ada di Indonesia dan itu menjadi Indonesia juga menjadi nomor 1 di Asia Tenggara di mana memanggil pemain di tim nasionalnya yang bermain di luar negeri itu ada 13 orang gitu. Ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi kita pecinta timnas setelah berapa puluh tahun kita menunggu hal seperti ini, pemain dengan grade yang baik, pemain dengan prospek yang baik, dengan pola permainan yang baik, disertai juga Coach Shin yang sudah semakin padu dengan pemain-pemain dan juga seluruh lapisan yang ada di timnas Indonesia. Semoga timnas bisa meraih hasil yang positif di saat kualifikasi nanti dan juga pastinya kita akan selalu mendoakan agar timnas bisa semakin mendunia. Oke, segitu aja dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten-konten gue seperti ini, share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk like dan juga komen pendapat kalian kalau ada yang gak setuju dengan pernyataan gue tadi. Thank you for watching sekali lagi. See you on the next video.